warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mulyani, NPM 19130240035 dari Prodi Pendidikan Geologi Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi, tetapi sebelum itu, mari kita simak video berikut. Baiklah, setelah kalian menonton video tersebut, apa sih kira-kira yang ada di pikiran kalian? Apakah menurut kalian itu hanya persalahan, atau peladangan, atau lain-lain? Baik, saya akan menjelaskan bahwa video tersebut adalah ekosistem. Ekosistem merupakan interaksi antar komponen makhluk hidup, biotik, dan lingkungannya, yaitu abiotik. Ilmu yang mempelajari tentang ekosistem itu disebut dengan ekologi. Ekologi merupakan interaksi antar makhluk hidup maupun antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Di dalam materi ekosistem, saya akan menjelaskan beberapa, yaitu seperti macam-macam ekosistem, komponen ekosistem, hubungan interaksi antar ekosistem, dan keseimbangan antar ekosistem. Yang pertama yaitu komponen antar ekosistem. Komponen antar ekosistem ini ada dua, yaitu biotik dan juga abiotik. Komponen biotik adalah komponen ekosistem berupa makhluk hidup yang ada di suatu ekosistem. Nah, untuk komponen abiotik sendiri yaitu merupakan komponen ekosistem berupa makhluk tak hidup yang berada di sekitar makhluk hidup. Nah, untuk contoh komponen biotik sendiri yaitu seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, di dalam biotik sendiri itu terdapat istilah-istilah yaitu sebagai produsen, konsumen, herbivora, karnivora, dan omnivora. Lalu juga ada istilah pengurai. Kemudian, untuk contoh dari komponen abiotik yaitu seperti tanah, matahari, air, mineral, batu, dan sebagainya. Lalu kita akan membahas tentang macam-macam ekosistem. Macam-macam ekosistem juga ada dua, yaitu ekosistem darat dan juga ekosistem air. Ekosistem darat, dilihat saja dari namanya bahwa ekosistem darat ini adalah ekosistem yang ada di daratan, seperti halnya persawahan, perladangan, maupun ekosistem yang ada di hutan itu merupakan salah satu dari ekosistem darat. Kemudian yang kedua yaitu ekosistem air. Ekosistem air ini seperti ekosistem air tawar, air laut, seperti itu. Nah, kita akan membahas lagi mengenai ekosistem darat. Di ekosistem darat ini terdapat beberapa bioma, yaitu seperti bioma padang rumput, bioma hutan basah, bioma gurun, bioma tundra, dan juga bioma taiga. Lalu kita akan membahas mengenai keseimbangan ekosistem. Nah, keseimbangan ekosistem atau keseimbangan alam ini akan terpelihara apabila komposisi komponen-komponennya itu dalam keadaan seimbang. Nah, untuk menjaga keseimbangan ini, maka diperlukan proses makan dan dimakan antar makhluk hidup. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan populasi dari suatu organisme.
Nah, peristiwa makan dan dimakan ini antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem membentuk yang namanya rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Nah, yang pertama yaitu rantai makanan. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan yang terjadi dalam suatu organisme. Dalam suatu ekosistem terjadi peristiwa makan dan dimakan dalam suatu garis lurus yang disebut dengan rantai makanan. Nah, jika suatu jenis produsen dimakan oleh satu jenis konsumen pertama, maka konsumen pertama dimakan oleh satu jenis konsumen kedua, dan juga seterusnya. Lalu jaring-jaring makanan. Nah, di alam ini, satu produsen tidak hanya dimakan oleh satu jenis konsumen pertama, tetapi bisa dimakan oleh lebih dari satu jenis konsumen pertama. Satu jenis konsumen pertama juga dapat dimakan lebih dari satu jenis konsumen kedua, dan juga seterusnya. Lalu kita akan membahas tentang interaksi antar komponen ekosistem. Nah, interaksi antar komponen ekosistem itu ada yang disebut juga dengan interaksi organisme. Nah, dalam interaksi antar organisme ini, setiap individu tidak dapat berdiri sendiri, tetapi selalu berinteraksi dengan individu sejenis atau lain jenisnya, baik dalam satu komunitas atau dengan komunitas lainnya. Nah, interaksi antar organisme dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu seperti parasitisme, mutualisme, komensalisme, dan juga predasi. Lalu yang kedua yaitu interaksi antar populasi. Nah, interaksi antar populasi ini dapat terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Contohnya yaitu interaksi antar populasi seperti kompetisi. Nah, kompetisi ini merupakan interaksi yang memiliki kepentingan yang sama, sehingga terjadi persaingan antar populasi, yaitu misalnya persaingan antara populasi singa dengan harimau yang memperebutkan makanan. Lalu yang ketiga yaitu interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Nah, dalam suatu ekosistem itu komponen abiotik berpengaruh atau menentukan jenis makhluk hidup yang sesuai dengan lingkungannya. Dan begitu pula sebaliknya, komponen biotik pun berpengaruh pada komponen abiotik. Nah, sampai di sini saja ya penjelasan materi dari saya mengenai ekosistem. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.